Assalamualaikum. Hai, aku Mutia. Di sini ada Busta dan ada Cantika. Hai, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hakikat pembelajaran Quran hadis di Madrasah Aliyah. Hakikat pembelajaran Quran hadis di Madrasah Aliyah. Tujuan pembelajaran Al-Quran hadis di Madrasah Aliyah adalah agar murid mampu membaca, menulis, menghafal, mengartikan, memahami, dan terampil melaksanakan isi kandungan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Bahasan 1. Belajar dan pembelajaran Al-Quran hadis di Madrasah Aliyah. 2. Teori belajar, behaviorisme, kognitif, humanisme, konstruktivisme. 3. Tujuan belajar dan pembelajaran. 4. Pengertian belajar berbagai perspektif atau teori atau ahli. 5. Ciri-ciri belajar dan karakteristik pembelajaran Quran hadis di Madrasah Aliyah. 6. Implikasi pembelajaran Quran hadis di Madrasah Aliyah. 7. Jenis pembelajaran menurut ahli. 8. Faktor dan mempengaruhi belajar. Belajar dan pembelajaran Quran hadis di Madrasah Aliyah. Al-Quran hadis sebagai sumber utama ajaran Islam dan sekaligus menjadi pegangan dan pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'ala mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkanihim wa yu'allimuhum kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus orang Rasul atau Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meski sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Al-Imran ayat 164. Teori belajar ada behaviorisme, kognitif, humanisme, dan konstruktivisme. Yang pertama, ada teori behaviorisme. Teori belajar behavioristik menyatakan bahwa belajar itu merubah tingkah laku. Para ahli-ahli behavioristik mengatakan bahwa proses belajar itu terjadi apabila tingkah laku siswa sudah berubah. Apabila siswa belum merespon, maka tingkah laku siswa tidak berubah, maka belum dikatakan belajar. Yang kedua, teori kognitivisme. Teori belajar kognitivisme menyatakan bahwa belajar adalah perubahan persepsi atau pemahaman. Teori belajar ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Yang ketiga, ada teori humanistik. Teori humanistik menyatakan bahwa belajar yaitu memanusiakan manusia. Maksudnya adalah menghargai segala yang ada pada manusia. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi. Yang terakhir ada teori konstruktivisme. Belajar dengan teori konstruktivisme dihasilkan dari lingkungan sekitar dengan menggunakan panca indera seperti melihat, mendengar, menjamah, dan mencium dan merasakan, ataupun dengan pengetahuan sebelumnya seperti pengetahuan fisik, pengetahuan kognitif, ataupun pengetahuan mental. Strategi pembelajaran konstruktivisme yaitu belajar aktif, belajar mandiri, belajar kooperatif, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tujuan belajar dan pembelajaran. Tujuan belajar adalah sejumlah hasil belajar yang menunjukkan bahwa siswa telah melakukan perbuatan belajar, yang umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap yang baru yang diharapkan tercapai oleh siswa.
Tujuan pembelajaran. Pembelajaran adalah kebutuhan siswa, mata ajaran, dan guru itu sendiri. Berdasarkan kebutuhan siswa, dapat ditetapkan apa yang hendak dicapai dan dikembangkan dan diapresiasi. Berdasarkan mata ajaran yang ada dalam bentuk kurikulum dapat ditentukan hasil-hasil pendidikan yang diinginkan. Lalu pengertian belajar berbagai perspektif, teori, dan ahli. Rasulullah SAW bersabda, mencari ilmu atau belajar wajib hukumnya bagi setiap orang Islam. Dan pada kesempatan lain, beliau pun pernah menganjurkan agar manusia mencari ilmu meski berada di negeri orang sekalipun, meski dari manapun datangnya. Hadis tentang belajar dan yang terkait dengan pencarian ilmu banyak disebut dalam Al-Hadis, demikian juga dalam Al-Quranul Karim. Hal ini merupakan indikasi bahwa betapa belajar dan mencari ilmu itu sangat penting artinya bagi umat manusia. Dengan belajar, manusia dapat mengerti akan dirinya, lingkungannya, dan juga Tuhannya. Al-Quran dan hadis penuh dengan konsep dan tuntutan hidup manusia, begitu juga mengenai petunjuk ilmu pengetahuan. Jika manusia mau mengenalkan dengan isi Al-Quran, maka banyak ditemukan mengenai beberapa persoalan yang berkaitan dengan ilmu, baik ilmu pengetahuan sosial maupun ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya, ciri-ciri belajar dan karakteristik pembelajaran Al-Quran hadis di Madrasah Aliyah. Mata pelajaran Al-Quran hadis merupakan salah satu dari pelajaran pendidikan agama Islam yang menekankan pada kemampuan membaca, menulis, dan memahami isi 41 teks dalam Al-Quran dan hadis dengan benar. Kemampuan-kemampuan dasar yang harus dicapai pada pelajaran Al-Quran hadis di Madrasah Aliyah telah termaktub pada standar kompetensi lulusan SKL yang sudah ditentukan, yang terdiri dari aspek pelafalan, membaca, menulis, menghafal, mengartikan, memahami, dan mengamalkan. Implikasi pembelajaran Quran hadis di Madrasah Aliyah. Al-Quran dan Al-Hadis terutama menyangkut dasar-dasar keilmuannya sebagai persiapan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, serta memahami dan menerapkan tema-tema tentang manusia dan tanggung jawabnya di muka bumi, demokrasi, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perspektif Al-Quran dan Al-Hadis sebagai persiapan untuk hidup bermasyarakat. Secara substansial, mata pelajaran Al-Quran hadis memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempelajari dan mempraktikkan ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ajaran Islam dan sekaligus menjadi pegangan dan pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Konsep belajar dalam mencari ilmu menurut Al-Ghazali dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu taklim insani dan taklim robani. Taklim insani adalah belajar dengan bimbingan manusia. Konsep ini biasa dilakukan oleh manusia pada umumnya dan biasanya dilakukan dengan menggunakan alat indrawi. Proses taklim insani dibagi menjadi dua. Pertama, dalam proses belajar mengajar, hakikatnya terjadi aktivitas mengeksplorasi pengetahuan sehingga menghasilkan perubahan-perubahan perilaku. Seseorang pendidik mengeksplor ilmu yang dimilikinya untuk diberikan kepada peserta didik, sedangkan peserta didik menggali ilmu dari pendidik agar ia mendapatkan ilmu. Al-Ghazali menganalogikan menuntut ilmu dengan menggunakan proses belajar mengajar. Faktor yang mempengaruhi belajar. Prestasi belajar siswa banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik berasal dari dalam dirinya yaitu internal maupun dari luar dirinya yaitu eksternal. Prestasi belajar yang dicapai siswa pada hakikatnya merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor tersebut. Oleh karena itu, pengenalan guru terhadap faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa penting sekali. Artinya, dalam rangka membantu siswa mencapai prestasi belajar,
yang seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan masing-masing. Baiklah, sekarang kita sudah sampai di kesimpulan. Kesimpulannya adalah mempelajari Al-Quran Hadis bertujuan agar peserta didik mempelajari, memahami, meyakini kebenarannya, dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya sebagai petunjuk dan pedoman dalam seluruh aspek kehidupan. Dengan demikian, Al-Quran Hadis lebih istimewa dibanding dengan yang lain dalam hal mempelajari. Alhamdulillah, baiklah teman-teman, jika kalian memiliki pertanyaan, tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. See ya. Assalamualaikum.